Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu emosi. Jadi emosi adalah pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan psikologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Nah, jadi emosi itu adalah perasaan ekspresi kita dalam untuk menangani masalah yang ada dalam kita secara pribadi. Apa peran emosi dalam kehidupan manusia? Jadi peran emosi dalam kehidupan manusia adalah membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang dialami, baik itu kenangan masa kecil, masa-masa SMA yang menyenangkan, atau liburan bersama keluarga, membuat kamu menghargai setiap waktu. Berikutnya adalah jenis-jenis emosi. Nah, jadi emosi itu ada 5. Yang pertama marah, senang, takut, sedih, dan kejutan. Jadi yang pertama adalah marah. Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan yang diperlakukan tidak benar. Jadi selain diperlakukan tidak benar, terkadang kita juga marah, kadang diejek, kadang dipukuli, kadang dimarahi tanpa sebab. Jadi siapa yang tidak marah? Semua orang pasti marah jika diperlakukan dengan cara seperti itu. Jadi seperti itu mengenai tentang penjelasan tentang emosi marah. Lalu perasaan kedua adalah senang. Perasaan gembira, senang, damai merupakan kondisi di mana emosional seseorang dikatakan dalam kondisi yang positif. Jadi senang, orang yang perasaan senang itu kadang muncul jika ada sesuatu hal-hal yang betul-betul membahagiakan kita. Apakah itu hal yang biasa? Apakah kita diberikan sesuatu pengalaman? Siapa tidak senang? Semua orang pasti senang. Jadi seperti itu penjelasan mengenai tentang emosi senang. Lalu emosi yang ketiga adalah takut. Ketakutan merupakan kondisi emosional yang bersifat sementara pada individu yang muncul dengan perasaan yang tegang serta rasa khawatir yang bersifat sadar dan subjektif. Jadi biasanya rasa takut itu muncul karena adanya rasa cemas. Misalkan saja takut kehilangan dompet, takut kalau misalkan naik motor bakal jatuh, kalau misalkan saja dua kali sekali dekat bakal jatuh. Jadi seperti itulah rasa ketakutan. Nah, kenapa dikatakan sebagai bersifat sementara? Karena selamanya itu orang pasti bakal takut. Kadang orang juga harus bisa mengatasi rasa ketakutan dia dengan cara yang memberanikan diri untuk menghadapi ketakutan tersebut. Jadi seperti itu penjelasan mengenai tentang rasa ketakutan. Jadi yang keempat adalah sedih. Kesedihan atau nuansa adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Biasanya perasaan sedih itu muncul karena seperti yang dijelaskan tadi, karena tidak beruntung, kehilangan orang tersayang, atau ketidakberdayaan. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari perasaan sedih. Lalu perasaan yang kelima adalah emosi kejutan. Jadi emosi kejutan adalah respon emosional yang muncul sebagai reaksi peristiwa terhadap situasi atau peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga. Ini bisa mencakup perasaan kaget, terkejut, atau bahkan kebingungan yang tidak bisa diantisipasi. Nah, salah satu contoh dari itu adalah kita kaget karena tiba-tiba ada teman kita yang langsung pingsan gitu di depan kita, atau ada surprise mendadak dari teman kita. Jadi seperti itulah untuk perasaan dari kejutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Jadi faktor yang mempengaruhi emosi adalah usia, perubahan dan kelenjar, kemudian cara orang tua memperlakukan anak-anaknya, lalu yang ketiga lingkungan, lalu yang keempat adalah jenis kelamin. Jadi itulah salah satu faktor yang mempengaruhi dari emosi. Dampak emosi terhadap perilaku. Jadi emosi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku seseorang. Emosi dapat mempengaruhi keputusan, interaksi sosial, dan respon terhadap situasi tertentu. Contohnya, rasa takut dapat memicu respon melarikan diri, sedangkan kegembiraan dapat meningkatkan mempengaruhi kinerja kognitif seperti kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Dengan demikian, jadi itulah dampak dari emosi terhadap perilaku manusia. Cara mengatasi emosi. Nah, cara yang pertama adalah menyadari bahwa emosi itu tidak baik.
Nah, kenapa? Karena sebab pemikiran seseorang itu bisa menjadi dramatis ketika ia marah, kemudian berperilaku buruk, memukul seseorang, mengumpat, dan lain sebagainya. Nah, jika marah terlalu berlebihan, ingatkan diri sendiri bahwa marah itu tidak akan memperbaiki apapun dan tidak akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi seperti itulah untuk cara penanganan pertama untuk mengatasi emosi. Cara yang kedua adalah untuk menenangkan emosi adalah menenangkan diri. Jika sedang emosi atau marah, duduklah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Lakukan cara ini secara berulang-ulang kali, karena cara ini bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang, rileks dan santai. Jadi seperti itu adalah cara untuk menangani emosi yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah memperhatikan kondisi tubuh. Kondisi tubuh dan pikiran bisa mempengaruhi skala amarah, misalnya stres, lelah, depresi, dan hal itu bisa membuat amarah semakin menjadi-jadi. Jika lelah, beristirahatlah sejenak, dan jika lapar, makanlah sesuatu yang enak dan sehat. Cara ini bisa mengatasi amarah. Jadi seperti itulah cara untuk mengatasi dari emosi. Sekian video kali ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum.